Halo semua, kembali lagi bersama saya Abdul Muhi. Kali ini saya akan membahas tentang anggaran bahan baku. Sebelum mulai video, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share. Anggaran bahan baku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anggaran bahan baku? Anggaran bahan baku itu sendiri adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai jumlah unit bahan mentah yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses produksi untuk masa yang akan datang. Dan jenis bahan baku itu ada dua, yaitu ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung yaitu bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat produksi serta secara langsung tampak pada barang jadi. Sedangkan bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi dan secara langsung tidak tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Contoh dari hal ini adalah pembuatan baju. Bahan langsungnya dalam pembuatan baju ini adalah kain. Sedangkan contoh bahan baku tidak langsungnya adalah benang untuk menjahit dan kancing sebagai aksesoris. Itu adalah contoh bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, tujuan penyusunan bahan baku juga sebagai dasar pemikiran yang berkaitan dengan sumber dana, sebagai dasar penentuan harga pokok produksi, sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku, dan perkiraan jumlah kebutuhan bahan baku, dan memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Nah, elemen anggaran bahan baku juga ada 4. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran biaya bahan baku. Nah, anggaran kebutuhan bahan baku itu, anggaran kebutuhan bahan baku disusun untuk merencanakan bahan mentah atau fisik yang diperlukan bukan nilainya dalam bentuk rupiah. Sedangkan anggaran pembelian bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang. Dan anggaran persediaan bahan baku merupakan metode penilaian persediaan. Nah, anggaran biaya bahan baku menggambarkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk bahan baku yang diperoleh dari jumlah kebutuhan dikalikan dengan harga bahan baku. Nah, di sini ada studi kasus. Perusahaan PT Kane Sentosa memproduksi 2 macam barang, yaitu barang antik dan barang unik. Anggaran disusun berdasarkan triwulan. Dan rencana produksinya adalah periode triwulan 1 sampai triwulan 4. Barang antik itu sebesar 23.500, 14.000, 12.000, dan 18.000. Sedangkan barang unik 25.500, 28.000, 18.000, dan 20.000. Nah, bahan baku yang digunakan ada 3, yaitu X, Y, dan Z. SUR. Nah, SUR ini artinya adalah standar use rate. Apa sih standar use rate itu? Nah, standar use rate itu adalah jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit produk. Itu adalah standar use rate. Nah, ini standar use rate X, Y, Z-nya adalah antik itu 5, 5, 5, 4, dan unik 3, 2, 2. Nah, di sini juga sudah diketahui bahan baku setiap unitnya. Bahan baku setiap unit X, Y, Z adalah 400, 300, dan 250. Di sini sudah diketahui persediaan akhir bahan baku. Periode triwulan 1 sampai triwulan 4, bahan baku X, Y, dan Z yaitu 60, 62.000, 65.000, dan 68.000. Sedangkan yang Y 100.000, 104.000, 108.000, 105.000, dan bahan baku Z
125.000, 130.000, 140.000, dan 135.000. Nah, di sini juga sudah diketahui persediaan awal bahan baku X, Y, dan Z. Persediaan awalnya yaitu 50, 80, dan 100. Harga per unitnya 500, 250, dan 200. Harga beli per unitnya 500, 200, dan 150. Nah, dengan menggunakan data yang telah saya sebutkan, di situ marilah kita hitung anggaran kebutuhan bahan bakunya, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran pemakaian biaya bahan baku. Kita menggunakan metode untuk anggaran pemakaian biaya bahan baku, kita menggunakan metode PIPO. Nah, anggaran kebutuhan biaya bahan baku untuk produk antik. Periode dan produksi dan standar use rate-nya itu sudah diketahui. Yang tadi yang sudah kita sebutkan di atas. Triwulan 1 sampai triwulan 4 yaitu 23.500 dan 14.000, 12.000, dan 18.000. Bahan baku X standar use rate-nya itu adalah 5. Nah, untuk itu kita tinggal dikalikan saja. 23.500 dikali 5 dikali standar use rate. Hasilnya adalah 117.500. Sama dengan halnya triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. 14.000 dikali 5 dan 12.000 dikali 5, 18.000 dikali 5. Produksi dikali standar use rate. Dan untuk bahan baku Y juga sudah diketahui pada awal yang telah tadi kita sebutkan, standar use rate-nya adalah 5. Dan mari kita kalikan biaya produksinya dengan standar use rate-nya. 23.500 dikali 5 dan seterusnya dikali use rate. Bahan baku Z juga begitu. Standar use rate-nya sudah kita ketahui di awal, yaitu 4 untuk bahan baku Z. Nah, untuk bahan baku Z sama, produksi dikali standar use rate. 23.500 dikali 4, hasilnya adalah 94.000. Dan seterusnya, kita jumlahkan bahan baku X, totalnya adalah 375.000, bahan baku Y adalah 337.500, dan bahan baku Z adalah 270.000. Nah, di sini kita cari anggaran kebutuhan bahan baku untuk produk unik. Tadi adalah produk antik dan sekarang kita cari untuk produk unik. Periode dan produksi sudah diketahui. Triwulan 1 sampai triwulan 4 yaitu 25.500, 28.000, 18.000, dan 20.000. Bahan baku X standar use rate-nya adalah 3 yang sudah kita ketahui di awal. Standar use rate bahan baku X untuk produk unik adalah 3. Tinggal kita kalikan produksi dikali standar use rate. 25.500 dikali 3. Hasilnya adalah 76.500. Sama seperti halnya triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Dan bahan baku Y, standar use rate-nya yang sudah kita ketahui adalah 2. Sama dengan halnya produksi dikali standar use rate. 25.500 dikali 2 yaitu 51.000. Triwulan 2 dan triwulan 4 sama seperti triwulan 1 caranya. Dan bahan baku Z yang sudah kita ketahui juga, standar use rate-nya adalah 2. Produksi
dikali standar use rate jet. Berarti 25.500 dikali 2, yaitu 51.000. Dan bahan baku X untuk produk unik jumlahnya adalah 274.500. Dan bahan baku Y adalah 183.500. Dan bahan baku Z adalah 183.000. Nah, untuk periodenya kita masukkan saja kebutuhan bahan baku. Triwulan 1 dan triwulan 4 kita masukkan saja jumlahnya. Triwulan 1 untuk X-nya adalah 194.000 dan Y-nya 168.000 dan untuk Z-nya 145.000. Sama seperti triwulan 2 sampai triwulan 4. Next. Nah, sekarang kita mencari anggaran pembelian bahan baku X. Oke, kebutuhan bahan baku triwulan 1 adalah sebesar 94.000. Dari mana sih 94.000 itu? 94.000 itu dari yang sudah kita ketahui kebutuhan bahan bakunya itu adalah 194.000. Tinggal kita masukkan saja, sama seperti halnya triwulan 2 dan triwulan 3 dan triwulan keempat. Dan persediaan akhirnya yang sudah kita ketahui di awal, yaitu triwulan 1 60.000, triwulan kedua 62.000, triwulan ketiga 65.000, dan triwulan keempat 68.000. Nah, kita jumlahkan untuk jumlah bahan baku yang dibutuhkan. 194.000 ditambah 60, hasilnya adalah 254.000. Ketemulah jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Sama seperti triwulan 2 sampai triwulan 4. Kita jumlah kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir. Nah, persediaan awal yang sudah kita ketahui adalah triwulan 1 50.000, 60.000, 62.000, dan 65.000. Nah, rencana pembelian yang sudah kita cari di awal itu 204.000 dan 156.000, 117.000, dan 153.000. Jadi begitu untuk mencari anggaran pembelian bahan baku. Begitu pula untuk anggaran pembelian bahan baku Y dan anggaran pembelian bahan baku Z. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tentang bahan baku X. Next. Nah, anggaran persediaan bahan baku. Sekarang kita cari anggaran persediaan bahan baku X. Nah, anggaran persediaan bahan baku X periode triwulan 1 sampai triwulan 4 persediaannya sudah kita ketahui, yaitu 500, 600, 50.000, 60.000, 62.000, dan 65.000. Harganya juga sudah diketahui di awal, yaitu 400, 400, 400. Nah, di sini kita hanya mengkalikan 50 dikali 400, 60 dikali 400, 62.000 dikali 400, 65.000 dikali 400. Hasilnya kita total. Ketemulah persediaan bahan baku X dan anggaran persediaan bahan baku Y sama seperti cara penghitungan bahan baku Y. Dan bahan baku Z juga sama seperti bahan baku Y. Bedanya cuma di harga. Nah, di bahan baku Y, triwulan 1 sampai triwulan 4, persediaannya sudah kita ketahui 80, 100, dan 104.000 dan 108.000 yang sudah kita cari. Nah, di harganya itu 300 dan 250.000. Kenapa ini menurun? Karena harga persediaan awal itu adalah 300 dan ada perubahan jadi 250 sudah diketahui. Jadi kita ubah ke 250.000. Nah, jadi kita kalikan saja
Hasilnya 100 dikali 250, 104.000 dikali 250. Totalnya kita totalkan dan ketemulah anggaran persediaan bahan baku Y. Begitupun bahan baku C. Nah, anggaran biaya bahan baku X dengan metode PIPO. PIPO itu kalian pasti udah tahu semua ya. PIPO itu adalah fresh in dan fresh out. Oke. Triwulan 1 dan triwulan 4 sudah diketahui kebutuhannya 194.000, 154.000, 114.000, dan 150.000 yang sudah kita cari, dan harganya adalah 400. Tinggal kita kalikan saja. Triwulan 1 sampai triwulan 4 adalah 77.600 sampai jumlahnya. Nah, harga pada persediaan karena harga persediaan bahan baku X itu sama 400, jadi tidak ada perubahan. Nah, anggaran biaya bahan baku Y dengan metode PIPO. Triwulan 1 sampai triwulan 5 yang sudah kita ketahui 168.500, 126.000, 96.000, 130.000 ini sudah ada yang sudah diketahui. Nah, 50.000 ini juga sudah diketahui di awal. Tinggal kita masukkan saja dan dikalikan dengan 300.000 dan 250.000. Caranya sama seperti yang tadi kita mencari anggaran persediaan baku untuk harganya 250 dan 200. Itu sama dengan ini. Bedanya bahan baku triwulan 1 165.000 karena kita punya persediaan awal 50.000, harganya 300 itu 300, maka sisanya akan diambil dari pembelian sebanyak 168.500 dikurang 50.000 adalah 118.000. Begitu dengan harga 250. Nah, anggaran biaya bahan baku Z sama dengan caranya sama dengan anggaran bahan baku Y untuk metode PIPO. Jadi sekian penjelasan saya tentang anggaran bahan baku. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, datangnya dari saya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.